volume dan kecepatan rotasi saluran meningkat terus-menerus, bersama dengan kekuatan jiwanya. Gaya gravitasinya menjadi lebih kuat karena menjadi lebih besar, dan bahkan batu dan pasir di sekitarnya ditarik ke arahnya. Namun, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang kuat. Ruang di sekitar corong kecil itu perlahan mulai berubah bentuk. Volumenya masih meningkat ketika berputar, tetapi rotasinya tampak agak tidak teratur, sementara corongnya sendiri tidak lagi stabil. Itu gemetar samar. Saya kehilangan kendali. Perasaan tak menyenangkan muncul di hati Huo Yuhao saat ia menerkam di balik bukit kecil di samping. Bum, bum, bum. Dia mendengar ledakan kuat ketika aliran udara yang kuat mengalir melewati kepalanya. Gelombang suara memekakkan telinga saat kekuatan jiwa yang kuat meletus ke segala arah. Namun, semuanya beres dengan sangat cepat. Huo Yuhao melihat ke arah tempat corong itu sebelumnya, dan dia bisa melihat kawah yang sangat besar, berdiameter 30 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Badai tampaknya telah menyapu kawah besar itu, dan dia bisa melihat banyak bekas luka seperti pisau di sekitarnya. Ini, Huo Yuhao, bahkan dengan kekuatan penuhnya, tidak bisa berbuat lebih baik. Namun, dia bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatan jiwanya. Rotasi dan kompresi berkecepatan tinggi tidak diragukan lagi menjadi alasan mengapa corong mungil itu menjadi begitu kuat. Namun, corong menjadi sangat tidak stabil ketika dia kehilangan kendali. Ada undulasi spasial dan liuk yang jelas di sekitar corong. Namun, ada celah yang jelas antara itu dan lubang hitam Dewa Binatang. Itu mungkin karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Tidak heran Dewa Binatang begitu hebat, dia telah menyimpan begitu banyak kekuatan jiwa dalam kondisi itu di tubuhnya. Akan menjadi kejutan jika dia tidak begitu kuat. Huo Yuhao mengerti bahwa mengendalikan kekuatan seperti itu terlalu sulit dengan kekuatannya saat ini. Namun, memahami dan mengalami prinsip-prinsip mengenai hal ini sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan, sehingga ia tidak mengambil jalan yang terlalu panjang. Dia memutuskan untuk berhenti bereksperimen, karena dia tidak yakin apakah dia dapat menjauhkan diri dari tarikan corong menggunakan teleportasi instan jika corong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia tidak bisa, itu berarti dia hanya bisa meledakkannya sebelum waktunya. Jika tidak, hasil akhirnya adalah kekuatan jiwanya akan tersedot kering, atau mungkin corong akan menelan segalanya. Corong akan meningkat ke keadaan yang bahkan lebih menakutkan sebelum ledakan yang luar biasa dipicu. Huo Yuhao sudah mengamati dan belajar banyak hari ini. Sedangkan untuk eksperimen berikutnya, dia merasa akan jauh lebih aman jika dia mencobanya setelah kembali ke akademi. Tanda pisah. Huo Yuhao bergegas kembali ke kamp militer. Ledakan dari sebelumnya cukup keras, tetapi kamp tentara pada akhirnya relatif jauh, sementara dia juga memilih sebuah lembah di pegunungan. Akibatnya, tidak banyak yang terjadi di kamp tentara. Dia diam-diam menyelinap kembali ke tendanya sendiri, tetapi kaget ketika dia mengangkat gordennya, karena sebenarnya ada orang lain di tendanya. Tang Wutong mengerutkan kening saat dia berdiri di tengah tenda dan bertanya saat dia berjalan, "Di mana Anda pergi?" Huo Yuhao ragu-ragu sejenak saat dia tergagap, "Aku pergi ke toilet." Tang Wutong balas dengan marah. "Apakah kamu perlu menghabiskan 1 jam di toilet?" "Saya mengalami sembelit," Huo Yuhao menjawab dengan lemah. "Kamu?" Tang Wutong mendengus marah saat dia berbalik untuk pergi. "Hei, bagaimana kamu tahu aku tidak ada di tendaku?" Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Tang Wutong sudah menginjak pintu masuk tendanya. Dia berhenti dan menjawab, "Saya takut sesuatu akan terjadi pada Anda, jadi saya memutuskan untuk mengunjungi Anda malam ini, dan mendapati bahwa Anda tidak ada lagi di sini. Kamu mau pergi kemana?" Huo Yuhao tahu bahwa suaranya melembut, dan wajah Donger yang cantik muncul lagi di benaknya. Hatinya melembut ketika dia mengatakan yang sebenarnya, "Aku pergi bereksperimen dengan metode mengendalikan kekuatan jiwa. Tidak nyaman melakukannya di dalam kamp militer, jadi saya memutuskan untuk pergi keluar." Petik 2. Tang Wutong berbalik dan menatapnya dengan kaget. "Tubuhmu masih belum pulih, mengapa kamu masih melakukan percobaan? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Tidak bisakah Anda menunggu 2 hari lagi?" Petik 2. Baiklah. Aku membuat kesalahan."
Huo Yuhao mengakui dengan sadar. Tang Hutong mendengus dan berkata, tidur lebih awal. Selamat malam, dan berjalan pergi setelah itu. Huo Yuhao sedikit linglung saat dia melihat profilnya yang akan pergi. Sikapnya terhadap saya tampaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, dia bukan donger, betapa fantastisnya segalanya jika dia donger. Huo Yuhao mengeluh ketika dia duduk kembali di tempat tidurnya dan diam-diam mengingat setiap detail dari eksperimennya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. 2 hari dengan cepat berlalu ketika tubuh Huo Yuhao secara bertahap pulih. Berita positif datang dari garis depan, wilayah internal Kekaisaran Sun Moon memang kosong, sementara strategi perang Duke Macan Putih sangat sukses. Legion Master Jiwa yang telah menyebar ke wilayah Kekaisaran Sun Moon mendatangkan malapetaka di mana-mana, dan telah menyebabkan kerusakan besar pada Kekaisaran Sun Moon. Star Luo Empire memiliki lebih banyak Master Jiwa daripada jumlah insinyur jiwa yang dibawa oleh Kekaisaran Sun Moon, dan perbedaan ini bahkan lebih luas dalam hal jumlah individu yang kuat. Kekaisaran Sun Moon mengalami luka memar yang parah saat Kekaisaran Bintang Luo menyerbu beberapa kota mereka. Namun, Duke Harimau Putih mengatur pasukannya dengan sangat ketat. Warga normal tidak boleh dirugikan setelah kota itu jatuh, dan pasukan mereka akan keluar dari kota setelah menjarah dan menjarah lumbung dan gudang senjata tubuh pemerintah. Kota-kota yang ditaklukkan bukan tujuan strategi pertempuran mereka, dan melampiaskan kehancuran yang berlebihan juga bukan bagian dari kepribadian Duke Harimau Putih. Sumber daya penjarahan jauh lebih efektif, dan lebih jauh lagi dapat mengisi kembali pengeluaran Star Luo Empire sendiri. Semua pasukan yang berpartisipasi dalam strategi adalah penguasa jiwa, dan banyak dari mereka memiliki alat penyimpanan jiwa. Penjarahan seperti angin sepoi-sepoi bagi mereka. Sangat cepat, perbatasan timur Kekaisaran Sun Moon berada dalam keadaan darurat. Meskipun intel mereka dimatikan dan mereka tidak tahu respon Kekaisaran Sun Moon, atau situasi Kekaisaran Jiwa Surgawi, operasi Kekaisaran Bintang Luo pasti akan meringankan situasi. Duke Harimau Putih mengirim surat kembali beberapa kali untuk menanyakan keadaan fisik Huo Yuhao. Setelah dia memastikan bahwa Huo Yuhao baik-baik saja, dia bahkan secara pribadi menulis pujian untuk Huo Yuhao untuk kontribusinya pada Kekaisaran Bintang Luo. Judul Markis juga diberikan kepada Huo Yuhao. Su Sanshi dan yang lainnya beristirahat dan bersiap-siap untuk hari lain, dan memastikan Huo Yuhao telah pulih sepenuhnya sebelum ia menulis surat kepada Duke Harimau Putih untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Mereka semua 8 kemudian meninggalkan kamp tentara Star Luo Empire dan melakukan perjalanan kembali ke Shrek Academy. Baik Duke Macan Putih maupun Puteri Jiu Jiu tidak ingin mereka pergi. Namun, situasi perang di garis depan adalah prioritas utama, sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membujuk mereka bertiga untuk tetap tinggal. Lebih jauh, mereka mengerti bahwa orang-orang dari Akademi Shrek ini tidak dapat disimpan. Untungnya, kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang ramah setelah misi mereka, terutama setelah Huo Yuhao menerima gelar Markis. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Huo Yuhao mengakui dia adalah seorang guru jiwa dari Kekaisaran Luo Star. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Semua orang terbang di udara. Mereka datang sebagai 8, dan mereka kembali 8. Praktis Huo Yuhao telah kembali dari kematian, tetapi semua orang berhasil kembali dengan nyawa mereka. Namun, semua orang pernah mengalami kekejaman perang. Ini terutama benar setelah individu-individu tingkat atas berpartisipasi langsung dalam perang. Dewa kematian Douluo Yesishui tidak muncul lagi setelah dia pergi. Setidaknya, Kekaisaran Luo Star belum pernah bertemu Ultimate Douluo yang menakutkan setelah mereka menyerbu Kekaisaran Matahari Bulan. Tapi tidak peduli apa, Ultimate Douluo itu seperti bayangan besar yang menjulang di atas kepala Kekaisaran Bintang Luo. Penampilannya akan menyebabkan aliran darah. Situasi telah berubah menjadi kekacauan total. 8 dari mereka kembali ke akademi untuk melindunginya, dan itulah yang benar-benar harus mereka lakukan. Meskipun kekuatan individu mereka tidak banyak untuk Akademi Shrek secara keseluruhan, status Huo Yuhao adalah istimewa, dan kehadirannya bahkan memungkinkan Akademi Shrek untuk meminta bantuan jiwa-jiwa binatang Great Star Do Forest. Jika itu masalahnya,
Akademi Shrek akan dapat bertahan melawan Sun Moon Empire jika diserbu. Mereka mempertahankan formasi yang ketat saat mereka terbang di udara. Huo Yuhao terbang di tengah, tetapi matanya sedikit lesu. Lebih tepatnya, dia sudah dalam kondisi ini selama beberapa hari terakhir. Apakah dia berjalan, duduk, terbang, atau mungkin bahkan makan, dia akan memiliki sikap linglung dan lesu. Teman-temannya agak khawatir tentang dia, tetapi dia akan selalu mengatakan bahwa dia hanya merenungkan beberapa hal ketika mereka bertanya. Yang benar adalah, dia tidak berbohong, karena dia merenungkan beberapa hal yang sangat penting baginya. Corong mungil yang dia coba lakukan adalah hal yang paling penting di antara hal-hal itu. Huo Yuhao secara resmi menyimpulkan hasil eksperimennya setelah eksperimen terakhirnya. Meskipun dia tidak berhasil membuat lubang hitam seperti kekuatan jiwa di Tian pada akhirnya, seluruh proses eksperimental memungkinkan dia untuk menemukan dan menyelesaikan hal-hal yang tidak pernah dia ketahui. Sebagai contoh, kekuatan jiwa akan menghasilkan gaya gravitasi yang luar biasa begitu ia dikompresi menjadi kondisi padat, dan penyerapannya terhadap kekuatan jiwa eksternal akan menjadi lebih kuat. Poin ini sangat penting untuk kultivasi masa depannya. Dia adalah sage jiwa, dan kekuatan jiwanya telah menjadi cair pada saat ini. Viskositas kekuatan jiwa-jiwanya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kultivasinya. Bukankah itu sangat mirip dengan apa kekuatan jiwanya ketika dia mengompresnya selama percobaan? Lebih jauh lagi, dia sudah tahu tentang prinsip ini sejak dulu, bahwa para penguasa jiwa menekan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka secara terus-menerus ketika kekuatan jiwa mereka meningkat, sebelum lebih banyak kekuatan jiwa dapat disimpan. Jiwa bela diri tuan jiwa secara alami akan menjadi lebih kuat jika jiwa bela diri mereka menyatu dengan lebih banyak kekuatan jiwa. Penatuamu telah memberitahu Huo Yuhao sebelum bahwa kekuatan jiwa tuan jiwa akan terus terakumulasi dan dikompresi ketika mereka menjadi lebih kuat, dan hanya ketika mereka menjadi judul Douluo hal-hal akan mulai berubah. Namun, penatuamu tidak memberitahunya banyak tentang titlet Douluo. Itu bukan karena dia lupa tentang hal-hal itu, tetapi karena budidaya Huo Yuhao masih sangat rendah pada saat itu, dan penatuamu takut bahwa Huo Yuhao akan berusaha untuk berlari sebelum dia bisa berjalan. Huo Yuhao mengingat apa yang penatuamu katakan kepadanya. Menurut penatuamu, kekuatan jiwa master jiwa akan mencapai batas konversi dari cair menjadi padat ketika dia mencapai puncak Sol Douluo berdering 8, peringkat 89, sementara titlet Douluo mungkin akan memiliki kekuatan jiwa yang sepenuhnya solid. Salah satu karakteristik kekuatan jiwa solid state yang paling menonjol adalah fakta bahwa mereka dapat memanfaatkan energi asal langit dan bumi di udara dengan lebih baik. Huo Yuhao sudah merasakan ini dalam eksperimennya sebelumnya. Bahkan jika kekuatan jiwa solid state tidak menyerap kekuatan jiwa tuan jiwa itu sendiri, itu masih akan terus menyerap energi asal di udara dengan sendirinya. Oleh karena itu, kekuatan keterampilan jiwa yang bersangkutan akan meningkat selama proses ini. Eksperimen ini setara dengan membuka pintu ke dunia lain untuk Huo Yuhao, dan itu memungkinkannya untuk melihat hal-hal aneh tentang penguasa jiwa. Hal pertama yang ingin dia lakukan ketika kembali ke akademi adalah mencari Penatua Suan sehingga dia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dan menjernihkan kebingungannya. Hei, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda selalu linglung seperti itu? Apakah luka Anda kali ini merusak otak Anda? Tang Wutong terbang di sampingnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan kepadanya. Orang ini sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Semua orang khawatir tentang dia, tetapi mereka tidak bisa menekannya lebih jauh karena takut membuatnya kesal. Dia terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tapi dia sepertinya tidak baik-baik saja. Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya, dan pikirannya menjadi sedikit campur aduk ketika dia mendengar suara Tang Wutong. Dia sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja aku baik-baik saja. Saya hanya memikirkan beberapa hal. Petik 2. Tang Wutong memutar matanya dan berkata, apa yang harus Anda pikirkan bahwa Anda harus melakukannya selama beberapa hari? Tidak apa-apa jika ada yang salah dengan Anda, perlakukan saja secepat mungkin. Jangan memaksakan dirimu. Petik 2. Huo Yuhao membentak, tidak ada yang salah dengan saya.
Saya baik-baik saja. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya pikirkan lebih lanjut, jadi jangan mengganggu jalan pikiran saya. Dengan itu, dia terus terbang ke depan saat dia mulai merenungkan sekali lagi. Orang ini, Tang Wutong memelototinya, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali. Dia tidak mengenali niat baik saya sama sekali. Huff. Tanda pisah tanda pisah. Semua orang terbang terus sampai tengah hari sebelum Su Sanshi, yang telah mengambil poin, menyarankan agar semua orang turun dan beristirahat. Bukan kebetulan bahwa mereka turun ke tempat di sebelah sungai yang luas. Sungai besar ini lebarnya 100 meter, dan aliran airnya cepat. Meskipun tidak terlalu jelas, kejernihan air sungai kebiruan itu baik jika volumenya diperhitungkan. Huo Yuhao, aku ingin makan ikan bakar. Sungai ini sangat besar, saya yakin ada cukup banyak ikan di sini. Mereka pasti sangat gemuk dan berair, seru Nan Qiuqiu dengan gembira. Ah, ikan bakar. Huo Yuhao menatapnya, dan matanya tampak sedikit kosong. Su Sanshi tersenyum dan berkata, "Ya, Yuhao. Ikan bakar Anda adalah yang terbaik di dunia. Beri kami rasa lagi. Semua orang mungkin akan sibuk begitu kita kembali ke akademi. Anda juga harus berhenti berpikir dan mengistirahatkan pikiran Anda sedikit. Anda harus mengubah pikiran Anda sesekali, tidak peduli apa yang Anda renungkan." Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa menolak permintaan itu saat dia melihat mata semua orang yang penuh harapan. Dia mengangguk dan pergi ke depan untuk menangkap ikan. Tang Wutong diam-diam menelan air liur setelah dia mendengar bahwa mereka sedang makan ikan bakar. Dia masih bisa dengan jelas mengingat aroma gurih dari terakhir kali. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Menangkap ikan seperti menggunakan pisau panas pada mentega untuk sol sage. Huo Yuhao memilih untuk menggunakan metode paling sederhana dan paling brutal. Dia membekukan air sungai sebelum mengubahnya menjadi bola es dan meledakkannya di air dengan ice explosion. Gelombang kejut membalik sejumlah besar ikan keluar, dan Huo Yuhao menggunakan controlling crane capturing dragon untuk menarik mereka ke pantai. Seluruh proses memakan waktu lebih dari 10 detik, dan dia melanjutkan untuk kemudian memproses ikan. Ye Gui dan Nan Qiuqiu sudah pergi untuk mengumpulkan kayu bakar, sementara yang lain membantu dengan cara mereka sendiri untuk menyiapkan ransum dan menyalakan api. Gerakan Huo Yuhao sangat cepat. Pikirannya yang dalam selama beberapa hari terakhir sangat membantu dia, dan dia memiliki perasaan yang semakin kuat bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Karena itu, dia sangat ingin terus berpikir. Ikan diproses setelah beberapa saat, dan api mulai menyala. Panggang sudah dimulai. Huo Yuhao tidak melakukan hal yang berbeda dari terakhir kali. Dia masih sangat akrab dengan teknik memanggang ikan, dan ikan bakar dengan cepat muncul satu demi satu di tangan temannya untuk dinikmati. "Oh, ini bagus, sangat bagus," Nan Qiuqiu berseru kegirangan saat dia makan. Tang Wutong juga makan, tetapi dia menyadari bahwa ikan bakar hari ini tampak sedikit berbeda dari terakhir kali ketika mereka bepergian ke arah tentara lapangan barat laut Star Luo Empire. Ikan masih terasa segar dan lezat, sementara api telah dikendalikan dengan sangat baik, tetapi ada sesuatu yang hilang. Dalam arti yang lebih berlebihan, ikan bakar tampaknya kurang semangat. Tang Wutong duduk di samping Jiang Nanan. Dia hanya bisa berbisik, "Sister Nanan, apakah Anda melihat perbedaan antara ikan bakar hari ini dan yang kita miliki terakhir kali?" Jiang Nanan tertegun sejenak. "Perbedaan? Enggak, ikannya sangat enak. Anda tidak berpikir itu baik." Petik 2. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Bukan itu, aku hanya merasa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari terakhir kali." Jiang Nanan linglung untuk beberapa saat sebelum pandangan yang dalam muncul di matanya. Dia berbisik, "Saya pikir kamu benar. Huo Yuhao mengira kau donger ketika dia memanggang ikan untuk semua orang terakhir kali. Dia menyuarakan emosi dalam hatinya ketika dia memanggang untuk Anda. Setelah itu, karena dia menyadari bahwa kamu bukan donger, dia telah memperlakukan kamu seperti orang lain." Petik 2. Tang Wutong menatap Jiang Nanan, terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke arah ikan bakar di tangannya. Ikan itu hilang emosi, kehilangan arwah. Bisakah emosi dimasukkan ke dalam ikan? Kalau begitu, perasaannya terhadap Wang Donger pasti sangat dalam. Untuk beberapa alasan,
rasa iri mulai berkembang di dalam hatinya ketika pikirannya berhenti di sini. Semua orang puas setelah makan ikan bakar, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Saat itu tengah malam ketika mereka tiba kembali di kota Shrek. Su Sanchi dan yang lainnya kembali ke Tang Sek, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi ke Shrek Academy. Huo Yuhao adalah pemimpin kelompok, jadi dia harus melaporkan hasil ekspedisi mereka kepada Penatua Suan. Tang Wutong bukan milik Sekte Tang, dan tinggal di Akademi Shrek di tempat pertama. Kegelapan menutupi langit. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak terbang lagi, berjalan menuju Akademi Shrek sebagai bentuk penghormatan. Kota Shrek telah berubah sedikit selama periode waktu ini. Dengan upaya penuh dari Akademi dan 3 kekaisaran asli benua Douluo, kecepatan konstruksi kota Shrek yang baru adalah salah satu yang tercepat di benua itu. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka akan membutuhkan paling banyak setahun sebelum keseluruhan struktur kota Shrek terbentuk, dan mereka akan membutuhkan 3 tahun setelah itu sebelum kota baru akan sepenuhnya dibangun. Setelah Shrek City baru dibangun, skalanya akan menyaingi Star Luo City dan Heaven Door City. Itu akan menjadi yang kedua setelah Radiant City dari Sun Moon Empire, yang merupakan kota terbesar di benua itu. Gerbang utama akademi sudah ditutup. Namun, itu sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi Huo Yuhao atau Tang Wutong. Huo Yuhao tidak ingin mengganggu siapapun, jadi dia menggunakan imitasi sebelum dia menyembunyikan Tang Wutong dan dirinya sendiri, dan mereka diam-diam melompati tembok. Danau Dewa Laut mulai terlihat di kejauhan. Huo Yuhao berhenti saat ia tiba di tepi danau, dan Tang Wutong melakukan hal yang sama. Langit malam sangat mengesankan malam ini. Cahaya bulan menyinari danau Dewa Laut, memberi cahaya pada riak dan gelombang danau yang jernih. Cahaya bulan lembut, sementara semua jenis tumbuh di tepi danau. Pulau Dewa Laut nyaris tidak terlihat di kejauhan, seolah-olah ini adalah surga di bumi. Huo Yuhao mulai merasa linglung ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali dia menyadari bahwa Donger adalah seorang gadis, bukankah mereka ada di Danau Sigat? Tanggal butir takdir Laut Dewa. Semua yang terjadi hari itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Idiot, aku idiot. Saya bersamanya untuk waktu yang lama, namun saya tidak menyadari bahwa dia adalah seorang gadis. Itu benar-benar bodoh bagi saya. Dia menceritakan semua rasa manis dan kelembutan yang dia miliki bersama Donger, dan sudut mulutnya melengkung tipis. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat Donger sekali lagi di bawah sinar bulan. Donger, apakah Anda benar-benar berada di samping saya selama ini? Tapi mengapa Anda tidak menunjukkan diri kepada saya? Huo Yuhao merogoh ke dalam saat dia mengenang, dan mengambil sapu tangan yang telah dia hargai sepanjang waktu ini. Tang Wutong hanya tertegun sejenak oleh pemandangan indah di Danau Sigat setelah dia tiba. Dia akan kembali ke Pulau Dewa Laut, tetapi dia segera menyadari bahwa Huo Yuhao sekali lagi linglung. Kecuali, yang ini sangat berbeda dari yang terakhir. Cara dia bingung sebelumnya tampak sangat kacau, seolah-olah dia sangat tenggelam dalam pikirannya. Namun, matanya sangat lembut pada saat ini, seperti cahaya bulan memantul dari danau. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Dia langsung membeku ketika dia melihat dia meraih ke bajunya dan mengeluarkan sapu tangan yang terasa sangat akrab baginya. Bukankah itu sapu tanganku? Huo Yuhao menutup matanya saat dia memegang sapu tangan dan perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Udara lemcapter di tepi danau dan aroma vegetasi yang jernih dan segar tercium ke hidungnya. Sementara aroma segar sapu tangan yang ia dambakan juga merupakan bagian dari semua aroma menyegarkan yang ia kenal. Dia merasa seolah-olah hati dan pikirannya mabuk saat seluruh tubuhnya rileks. Tang Wutong hanya menonton dari sampingnya. Dia sedikit tersipu, kenapa dia memegang sapu tanganku? Apakah itu berarti dia tahu bahwa saya tidur di sampingnya malam itu? Huo Yuhao membuka matanya saat dia menatap sapu tangan di tangannya dan menghela nafas. Donger, kapan kamu akan kembali ke sisiku? Apakah Anda benar-benar lupa tentang saya, atau apakah Anda memiliki masalah tersembunyi? Jika Anda memiliki masalah,
mengapa Anda tidak membiarkan saya menghadapi mereka bersama dengan Anda? Petik 2. Bajingan. Dia pikir sapu tangan milikku. Tang Wutong sangat kesal sehingga dia mulai cemberut. Huo Yuhao benar-benar tenggelam dalam kenangan indahnya. Secara alami, dia tidak memperhatikan perubahan emosional Tang Wutong. Namun, dia tidak mengganggunya, dan hanya berdiri di sebelahnya. Bajingan ini, dia cukup terkonsentrasi dalam cintanya. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi ingat pertama kali dia bertemu Huo Yuhao. Dia hampir segera menuduhnya dan memeluknya. Pelukan itu membakar semangat dan dipenuhi dengan emosi. Tang Wutong diliputi rasa malu saat itu, tapi dia merasa seolah-olah dia akan meleleh di pelukannya. Dia mulai merasa sedikit demam ketika dia mengingat saat itu. Huo Yuhao akhirnya datang dari mimpinya yang dalam setelah beberapa saat, dan dia melirik Tang Wutong dengan tatapan minta maaf di matanya. Maaf, saya sudah dihapus. Terima kasih. Tang Wutong tertegun sejenak. Apa yang kamu syukuri untukku? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, terima kasih karena tidak membangunkanku dari mimpiku. Rasanya senang berada di rumah. Ayo pergi. Dengan itu, ia melonjak ke langit seperti burung besar, meluncur melintasi danau Sigat. Dia mengetuk permukaan danau dengan lembut, sepotong kecil es terbentuk di bawah kakinya dan menopang beratnya. Dia terus meluncur ke depan saat dia berjalan melintasi danau seperti awan yang bergulir dan air yang mengalir. Tang Wutong mengikuti di belakangnya. Dia tidak menginjak potongan-potongan es itu, tapi malah terbang di belakangnya. Huo Yuhao bersinar dengan semangat, kesehatan, dan kekuatan ketika dia mengucapkan terima kasih padanya. Dia telah melihat Huo Yuhao dalam keadaan seperti itu ketika mereka meninggalkan Akademi Shrek, ketika dia masih berpikir dia adalah Wang Donger. Sekarang, Huo Yuhao yang dia ingat melihatnya tampaknya telah kembali. Tang Wutong ingin memberitahu Huo Yuhao bahwa sapu tangan itu miliknya, tetapi dia menghapus pikiran itu dari kepalanya ketika dia menyaksikan kekuatan dan vitalitas di matanya. Meskipun itu hanya harapan kecil, ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka melangkah ke Pulau Sigat. Huo Yuhao pergi ke paviliun Dewa Laut, sementara Tang Wutong kembali ke rumahnya sendiri. Huo Yuhao akan melakukan pelaporan, jadi dia tidak harus mengikutinya. Tanda pisah. Huo Yuhao berdiri di depan pohon emas dan berlutut di depannya sebelum pergi ke paviliun Dewa Laut. Dia hormat kowtow 3 kali ke arah pohon emas. Aku sudah kembali, guru. Meskipun Anda mungkin menemukan ini sulit untuk dipercaya, saya bertemu Yesis Hui pada ekspedisi saya. Dia sekarang Dewa Kematian Sun Moon Empire Douluo, seorang master jiwa jahat yang juga merupakan Douluo Ultimate. Dia kemungkinan adalah insinyur jiwa kelas 10 pertama di benua itu. Petik 2. Cahaya keemasan redup berdesir dari pohon emas, dan elemen cahaya yang pekat terlihat jelas. Mula-mula undulasi ini sangat intens, sebelum mereka kembali untuk tenang sepenuhnya. Guru, apakah kamu mendengarku? Huo Yuhao berseru dengan gembira. Pohon emas tidak lagi memberinya tanda. Rona keemasan pudar memancar dengan lembut, dan semuanya tampak kembali tenang. Penatuamu tidak bisa menjawabmu lagi. Dia melepaskan kekuatannya terakhir kali, dan arwahnya telah rusak. Dia hanya bisa memelihara dirinya sendiri di dalam pohon emas. Yuhao, apa kata-katamu benar? Petik 2. Penatua Suan telah tiba di samping Huo Yuhao, wajahnya dipenuhi dengan kehikmatan. Huo Yuhao mengangguk dan bangkit. Dia menceritakan semua yang terjadi ketika dia berhadapan dengan Yesis Hui, dan segala sesuatu yang dia dengar dan lihat dalam ekspedisinya di depan pohon emas. Ekspresi Penatua Suan berubah menjadi lebih hitam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dia melirik pohon emas dan berkata, ikuti aku di dalam. Penatua Suan membawa Huo Yuhao ke paviliun Dewa Laut. Mereka tidak menunggu di aula utama, tetapi Penatua Suan membawanya langsung ke kamarnya sendiri. Duduk, Penatua Suan menunjuk ke sebuah kursi di dalam ruangan. Huo Yuhao berjalan untuk duduk dan berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda dengan datang sangat larut malam. Penatua Suan menghela napas dan berkata, bagaimana saya dapat memiliki suasana hati untuk beristirahat? Situasi di benua itu tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan.
Saya tidak pernah berpikir bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Petik 2. Huo Yuhao buru-buru bertanya, dulu ketika aku berada di garis depan Star Luo Empire, aku mendengar bahwa Heavenly Soul Empire telah kehilangan banyak wilayah, dan bahkan Heaven Dou City telah hilang. Seperti apa situasinya sekarang? Petik 2. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya mengerikan. Kekaisaran jiwa surgawi telah kehilangan 2/3 wilayah mereka karena Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon harus menugaskan beberapa prajurit mereka untuk menangani wilayah taklukan mereka, dan mereka juga harus menenangkan warga Kekaisaran jiwa surgawi. Jika bukan karena alasan itu, Kekaisaran Bulan Matahari akan menaklukkan setiap inci Kekaisaran jiwa surgawi. Prajurit tersisa Heavenly Soul Empire telah bertemu dengan Star Luo Empire dan Dowling Empire, dan mereka berpegang pada yang terakhir dari wilayah mereka. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Kekaisaran jiwa surgawi telah mengirim utusan ke akademi untuk meminta bantuan. Kekaisaran Dowling juga telah mulai mengirim pasukan mereka ke Kekaisaran jiwa surgawi. Petik 2. Huo Yuhao tidak terlalu terkejut, karena dia sudah memperkirakan situasi seperti itu. Pikiran Kekaisaran Dowling sangat sederhana, mereka ingin menjauhkan musuh dari perbatasan mereka dan menjaga pertempuran di kerajaan jiwa surgawi. Itu akan jauh lebih bermanfaat bagi mereka. Karena itu, wajar jika mereka mengirim pasukan mereka ke depan. Jika tidak, Kekaisaran Dowling akan berakhir seperti Kekaisaran Luo Bintang jika Kekaisaran jiwa surgawi dihancurkan. Harus bersiap-siap untuk menderita tembakan meriam Kekaisaran Sun Moon setiap saat. Kekaisaran jiwa surgawi yang mengirimkan bantuan dari akademi juga diharapkan. Namun, sekte yang melindungi bangsa Heavenly Soul Empire, Body Sect, tidak bisa melindungi mereka terhadap serangan Kekaisaran Sun Moon. Seberapa kuat Shrek Academy daripada sekte tubuh? Shrek Academy pasti akan lebih kuat dalam hal kekuatan keseluruhan. Namun, Shrek adalah akademi, bukan sekte. Akademi tidak memiliki minat yang sama dengan sekte tubuh. Para tetua akademi secara alami tidak akan menjadi masalah, tetapi para guru dan siswa tidak memiliki kewajiban untuk berjuang untuk akademi. Bahkan jika mereka setuju, tingkat yang lebih tinggi di akademi pasti harus mempertimbangkan keamanan para guru dan siswa ini, sangat berbeda dengan kepentingan bersama yang dibagi dalam sekte. Oleh karena itu, Penatua Suan telah sangat ragu akhir-akhir ini tentang permintaan bantuan Kekaisaran jiwa surgawi, dan dia belum mengirimkan bala bantuan apapun. Bala bantuan adalah penting, tetapi masalah skala menimbulkan masalah yang sangat besar. Jika Kekaisaran jiwa surgawi telah sepenuhnya didominasi oleh Kekaisaran Sun Moon, mereka akan dapat secara langsung mengancam kota Shrek. Tidak ada pertanyaan bahwa Kekaisaran Sun Moon akan menyerang kota Shrek. Pada awalnya, partisipasi Shrek Academy dalam perang akhirnya memungkinkan 3 kerajaan asli benua Douluo untuk mengalahkan Kekaisaran Bulan Matahari, dan Kekaisaran Bulan Matahari akhirnya dikalahkan. Kekaisaran Sun Moon telah bersembunyi selama 1000 tahun setelah itu. Kekaisaran Sun Moon telah memperoleh semua kemungkinan keuntungan, dan mereka tidak akan pernah membiarkan kota Shrek pergi. Mereka memiliki teknologi paling maju di benua itu, dan serangan mereka mungkin akan lebih menakutkan daripada gelombang binatang Great Star Doe Forest saat itu. Penatua Suan, Anda harus merawat tubuh Anda. Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat bahwa ada lebih banyak kerutan di sudut-sudut mata Penatua Suan. Penatua Suan meliriknya dan tersenyum hangat ketika dia berkata, sejujurnya, saya tidak terlalu pandai menjadi seorang pemimpin. Hidup saya riang ketika Penatuamu ada di sekitar. Saya ceroboh dan tidak terkendali, dan saya sangat bahagia dari awal hingga akhir. Sejak Penatuamu pergi, beban itu telah dipindahkan ke pundakku. Saya akhirnya benar-benar memahami jenis tanggung jawab yang ditanggung Penatuamu selama bertahun-tahun. Petik 2. Seandainya Kekaisaran Sun Moon menunda serangan mereka selama beberapa dekade lagi. Pada saat itu, Anda akan tumbuh menjadi seorang pria, dan saya bisa memberikan mantel ini kepada Anda. Penatua Suan tersenyum, tetapi ada beberapa kepahitan dalam senyum itu, bermandikan dengan perubahan-perubahan kehidupan. Huo Yuhao berkata, Penatua Suan, saya akan bekerja keras untuk tumbuh dewasa.
Saya bersedia memberikan segalanya untuk akademi. Petik 2. Penatua Suan berkata, sekarang bukan waktunya untuk memberikan semua yang Anda miliki. Jika situasinya memaksa tangan kita pada akhirnya, dan kita tidak dapat mempertahankan diri melawan kekaisaran bulan matahari, maka Anda harus ingat bahwa Anda harus terus hidup. Anda dan para pemuda lainnya adalah harapan akademi. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia jelas bisa merasakan pertanda buruk dalam kata-kata Penatua Suan. Penatua Suan berkata, Yesus Hui sebenarnya masih hidup, saya tidak mengharapkan itu. Selanjutnya, dia telah menjadi dewa kematian kekaisaran Sun Mun Douluo. Dengan dia dan Long Xiaoyao di sekitar, kecuali Dewa Bis berdiri langsung bersama kita melawan mereka, tidak ada kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka. Selanjutnya, Dewa Binatang mewakili manfaat dari semua binatang jiwa. Dengan kepribadiannya, dia tidak diragukan lagi sangat ingin melihat manusia saling menyakiti, dan melihat elit manusia binasa. Itu yang paling bermanfaat bagi jiwa buas. Oleh karena itu, bahkan jika dia berpartisipasi, dia akan menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah. Kami tidak bisa bergantung padanya pada saat ini. Petik 2. Huo Yuhao berkata, Penatua Suan, bisakah kita mengumpulkan beberapa sekte tertutup untuk berkumpul dan melawan kekaisaran Sun Mun? Pada akhirnya, segalanya akan buruk bagi mereka jika kekaisaran Sun Mun menaklukkan 3 kekaisaran asli benua Douluo. Petik 2. Penatua Suan menjawab, kami sudah melakukan itu, dan beberapa sekte telah merespons secara positif. Namun, teknologi alat jiwa Sun Mun Empire jauh lebih maju dari kita. Kecakapan mereka dalam pertempuran menyapu segalanya di jalan mereka. Saya telah memperoleh beberapa laporan pertempuran terperinci dari Heavenly Soul Empire. Kehilangan Sun Mun Empire dan Heavenly Soul Empire adalah 1:10. Bahkan dengan partisipasi sekte tubuh dalam membela kota Surgado, kerugian mereka masih 5:1 melawan kekaisaran Sun Mun. Sulit mengatakan seperti apa perang itu di masa depan. Untungnya, kamu membantu kekaisaran Luo Star mendapatkan kembali pegunungan Mingdo, dan kamu akhirnya menahan kekaisaran Sun Mun untuk jangka waktu tertentu. Waktu semakin penting bagi kita. Saya telah menginstruksikan Tang Sekte untuk mendorong kembali semua alat jiwa yang dimaksudkan untuk dijual dan semua permintaan pembelian sehingga mereka dapat memfokuskan semua upaya mereka pada kerajinan alat jiwa untuk melengkapi pasukan pertahanan kota Shrek. Kami hanya bisa berharap pasukan pertahanan kota Shrek dapat mengubah gelombang pertempuran. Petik 2. Huo Yuhao bisa merasakan ketakutan masuk ke dalam hatinya. Dia secara alami memahami jenis tekanan yang harus ditanggung Penatua Suan untuk membuat keputusan seperti itu. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi keduanya kekurangan sumber daya, tetapi produksi Tang Sekte sangat terbatas. Berapa banyak upaya yang harus mereka lakukan untuk melengkapi legiun dengan kekuatan yang cukup untuk melawan legiun insinyur jiwa kekaisaran Sun Mun. Penatua Suan, mengapa saya tidak mencari di Tian besok? Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Binatang buas selalu hanya melindungi mereka sendiri, dan bukan orang luar. Di Tian hanya bisa melindungi Anda, dia lebih dari senang melihat manusia lain mati, dan semakin banyak, semakin baik. Jangan buang waktu Anda. Anda harus pergi dan istirahat. Anda harus kembali ke Sekte Tang setelah beristirahat selama beberapa hari sehingga Anda dapat membantu aula alat jiwa Tang Sekte menghasilkan alat jiwa lebih cepat. Semua sumber daya akademi dan sumber daya yang telah dikirim oleh 3 kerajaan asli benua Douluo untuk mendukung kami telah diberikan kepada Sekte Tang. Mungkin kekuatan Tang Sekte akan menjadi kunci untuk hasil akhir perang. Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengakui dan berdiri. Penatua Suan berkata, kami akan mengirimkan berita dari garis depan ke Tang Sekte segera setelah itu datang. Anda dapat yakin saat Anda mengolah dan membuat alat jiwa di Sekte Anda. Anda tidak perlu repot dengan hal-hal lain untuk saat ini.